Saya sedih, sangat sedih, bukan karena saya mantan juru bicara KPK, karena pemilik KPK yang sesungguhnya itu adalah masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan kawan lama, tandem, lawan, banyak. Sekitar 10 tahun saya di parlemen, sering bertemu dengan kawan ini dalam berbagai segmen. Dan harus saya akui, saya memberi apresiasi dan hormat padanya. Tidak banyak orang yang punya narasi yang disiplin, tidak berubah-ubah, dan bahkan sampai pada hari ini pun dia mengambil ruang yang berbeda tetapi dengan keteguhan yang sama. Febri Diansyah. Feb, makasih ya datang di tempat saya. Selamat siang, Bang. Febri Diansyah kita tahu lama di ICW, kemudian masuk ke KPK. Waktu itu ingat nggak, Feb, waktu aku datang ke KPK menyerahkan bukti baru. Bukan bukti baru, bukti kedua kepada KPK menyangkut Senturi. Ya. Saya lihat Febri itu ada di belakang situ. Aku tanya sama sampingku, kok Febri kok di sini? Nah, ternyata itu awal masuk ke KPK. Saya banyak bersepakat dengan orang. Saya tidak sedang memuji Anda loh, Feb. Tapi itu apresiasi saya, betapa teguh Anda dengan apa yang Anda yakini. Corruption, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat gitu ya. Memang sejak awal pengen seperti itu ya? Sejak, ya kalau baru mengenal dan bergabung dengan teman-teman anti korupsi, itu ya sejak mahasiswa, Bang. Sejak mahasiswa di Jogja kan, waktu di Indonesian Court Monitoring. Jadi selain kuliah, saya juga bantu di sana untuk pemantauan peradilan pada saat itu. Kalau nilai anti korupsinya mungkin sejak kecil ya, karena diskusi di rumah itu jauh lebih berpengaruh sebenarnya. Emang Bapak kerja apa? Orang tua PNS. Waktu itu kan kami jalan-jalan naik Vespa begitu ya. Vespa ada jalanan yang jelek sampai hampir jatuh waktu itu. Saya masih kecil, saya ingat mungkin sekitar baru masuk SD kelas 1 ya. Hampir jatuh, dan waktu itu saya tanya, kenapa jalan di sini jelek? Kenapa jalan di sana bagus? Di sana itu maksudnya ada komplek perumahan pejabat daerah. Elit lah. Komplek elit lah begitu ya. Ya saya ingat waktu itu bapak saya bilang harusnya jalannya sama-sama bagus. Tapi ketika orang bangun jalan di sini, sebagian ada yang ngambil. Nah, sejak saat itu saya berpikir, kenapa sih orang harus ngambil? Kenapa harus mengorbankan masyarakat, meskipun mungkin masyarakat yang tinggal di sana masyarakat biasa saja, atau orang yang jalan naik motor, naik Vespa, atau mungkin naik mobil di sana. Dan banyak fenomena lain yang akhirnya saya temui satu persatu bahwa ada persoalan serius dalam, terutama ketimpangan, saya belum mengerti hukum kan pada saat itu. Kok ada ketimpangan pembangunan dan lain-lain. Dan saya dibesarkan dalam cerita-cerita masyarakat di Sumatera Barat juga kan, soal nilai keadilan dan kesejahteraan bersama begitu. Seberapa penting, Feb, menurut analisamu, pengalaman hidup tentang pemahaman dan keyakinan seorang masyarakat, rakyat di hadapan negara menyangkut dengan hal-hal yang berbau ketidakadilan, katakanlah korupsi, itu tentang bagaimana dimulai dari awal. Seberapa yakin Anda soal itu? Dari diri saya sendiri, saya merasa bahwa pondasi utamanya memang di rumah. Jadi makanya sekarang pun saya pikir itu harus saya lakukan ke keluarga. Jadi ketika di kampanye-kampanye anti korupsi di KPK mengatakan bahwa pencegahan korupsi itu mulai dari keluarga, itu benar. Meskipun kita tahu beberapa pihak juga mengatakan itu sebagai lip service saja, gitu kan. Tapi itu benar, membangun nilai pada anak soal kejujuran misalnya. Tapi orang tuanya ya jangan bohong juga. Suruh anak jujur tapi orang tuanya bohong, itu kan sama saja. Pergi sebentar misalnya,
Bapak sama Ibu pergi sebentar ya, tapi ternyata berjam-jam kemudian baru balik. Mau pergi sebentar ke warung sebelah, padahal ternyata pergi kerja. Biar anak nggak nangis, kita bohongi anak, tapi kita suruh anak-anak jujur. Mereka nggak akan pernah belajar tentang apa yang disampaikan, tapi apa yang mereka lihat dari kita kan. Dan saya pikir pondasi itu harus dibangun dari awal. Karakter pendidikan kita seperti apa? Apakah mengabaikan itu atau kita tanggung melaksanakan itu? Saya tidak yakin pola pendidikan formal yang ada saat ini memfasilitasi nilai-nilai itu. Setidaknya dari yang saya lihat, dari diskusi yang terjadi, meskipun kita juga mendengar ada inisiatif-inisiatif bagus ya di sekolah ataupun di kampus soal pendidikan anti korupsi. Tapi kita juga dengar ada siswa yang menolak untuk memberikan contekan pada temannya, atau siswa yang ingin memperjuangkan kejujuran dengan caranya, itu juga disingkirkan kan di beberapa daerah karena dianggap bahasanya ya sok-sokan aja gitu loh. Karena biasanya kan berbagi jawaban dengan teman itu biasa begitu di beberapa culture, bukan culture lah, beberapa kebiasaan di sekolah. Kadang-kadang itu kan saya sering kesulitan memberikan penyikapan tentang beberapa hal yang sebenarnya bagi sebuah bangsa itu harusnya sudah tidak terjadi lagi. Apa yang saya maksud begini, Feb. Kita sering baca misalnya kejujuran di sebuah negara yang kadang-kadang di luar akal. Seseorang homeless gitu ya, mendapatkan uang, kemudian itu mengembalikannya dengan berbagai cara. Apakah kepada pemiliknya, kalau itu di taksi misalnya. Sering kan kita mendengarkan cerita itu. Sementara pada realitas yang lain di tempat kita, pencurian itu berlangsung secara telanjang di depan kita dengan berbagai versi, dengan berbagai kecanggihan. Menurutmu apa yang terjadi dengan kita, Feb? Ya, ada seorang masyarakat yang bertugas bersih-bersih di stasiun kereta. Kita ingat itu ya. Kemudian dia menemukan tas dengan isi sejumlah uang yang mungkin gajinya 10 tahun masih lebih sedikit dibanding uang yang dia temukan itu. Tapi dia mengembalikannya. Dan di sisi lain benar yang Bang Akbar bilang tadi, ada pejabat yang punya kekuasaan, punya kewenangan, punya tugas untuk ngurusin masyarakat yang seperti itu, bansos lah ya. Tapi uang bansos itu diambil dan nilainya nggak kebayang bagi mereka yang para penerima bansos tersebut, dipotong sekian persen, dikumpulkan, dinikmati oleh para pejabat untuk kepentingan pesawat pribadi dan lain-lain, memfasilitasi kemewahan. Pada kasus yang terakhir kemarin ya. Ada yang sedang Menteri Sosial ya. Ada yang sedang berjalan. Kita jadi berpikir bahwa kita nggak bisa melihat contoh ke atas. Kita jadinya sekarang melihat contoh itu ke bawah, ke sekitar kita di realitas masyarakat yang ada. Salahnya di mana? Saya nggak tahu juga salahnya di mana. Tapi kita punya persoalan serius pada orang-orang yang punya kewenangan. Meskipun nggak semuanya seperti itu ya. Tapi banyak yang kita lihat akhir-akhir. Pada beberapa bagian kemudian akhirnya muncul pertanyaan gini, Feb. Ini saya jarang melakukan pembicaraan seperti ini dengan tamu-tamu saya. Tapi pada bagian tertentu muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya di mana niat baik itu? Kita semuanya sebagai sebuah bangsa terhadap masa depan bangsa ini. Mungkin kadang-kadang orang kalau saya bertanya seperti ini, klise amat pertanyaannya gitu, ya kan? Jadul amat, sok bersih amat kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya itu pertanyaan yang layak kita ajukan. Saya bertanya pada Anda yang kebetulan cukup ya, puluhan tahun Anda menghabiskan usia dan waktu untuk mengurusin hal-hal yang berbau corruption. Di mana letak niat baik kita sebagai sebuah bangsa hari ini? Pertanyaan itu menurut saya pertama kali harus kita ajukan ke diri sendiri. Ke diri saya sendiri misalnya saya ajukan,
di mana niat baik saya gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Dan saya kira kalau semua orang bertanya ke dirinya sendiri, mungkin dia akan berpikir juga apa yang dia lakukan itu benar atau tidak, harta yang diterima itu halal atau tidak, benar atau tidak, menyakiti orang atau tidak, dan kewenangan yang dijalankan itu di jalan yang benar atau tidak. Meskipun benar atau tidak bisa jadi relatif ya. Tapi poinnya saya kira yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai itu menjadi pegangan masing-masing. Meskipun sekali lagi ada faktor eksternal yang mempengaruhi kan. Kalau kita bicara korupsi itu ada orang korupsi karena butuh. Ya gajinya kurang. Ada yang korupsi mungkin dia cuma mungut beberapa begitu ya, karena penghasilannya kurang. Itu bisa diselesaikan dengan menambah penghasilannya. Ada juga yang korupsi karena biaya operasional kantornya kurang. Ada yang seperti itu, akhirnya dia mungut, tapi lama-kelamaan karena terbiasa mungut dan pengawasannya lemah, ya masuk kantong pribadi juga. Tapi ada yang lebih bahaya, korupsi untuk mempertahankan kekuasaan. Ada banyak cara kan di sektor politik, Bang Akbar pasti paham. Ada yang, dan kasusnya sudah jalan beberapa kan, ada yang korupsi memang untuk bisa mempertahankan posisinya dalam sebuah komunitas politik atau birokrasi, sekaligus juga membiayai proses-proses politik yang dilakukan. Ya kita sebut pemilihan kepala daerah, contoh yang paling sederhana. Nggak mungkin itu dari uang pribadi saja. Mungkin ada beberapa yang dari uang pribadi, tapi dia harus bayar dulu apa istilahnya uang mahar begitu ya. Ada beberapa partai akhirnya mengatakan kami tidak punya mahar, ya, kita nggak tahu juga namanya diganti apa begitu. Belum lagi politik uang dan lain-lain, biaya politik yang sangat mahal. Akhirnya dia harus mencari sumber dana yang lain atau membangun janji atau katakanlah perjanjian dengan pengusaha yang menyumbang dana politiknya. Itu faktor eksternal yang juga jadi PR bersama. Sistem politik harus dibersihin dong gitu ya. Birokrasi kita juga harus ditata ulang agar niat personal tadi itu bisa menemukan ladang yang subur untuk mengembangkan anti korupsi. Sayangnya tampaknya faktor eksternal itu semakin memburuk dari waktu ke waktu. Indeks persepsi korupsi Indonesia turun 3 poin dan mundur 3 tahun sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sejak reformasi atau sejak waktu itu KPK dibentuk, naik pelan-pelan. Ada kadang naik 1 poin, jarang sekali bisa naik 2 poin sampai 3 poin. Kadang mundur, kadang stagnan. Tapi dari 2019 ke 2020 itu bisa turun 3 poin. Dan itu drastis sebenarnya. Dan kita mundur sampai 3 tahun atau bahkan lebih ke belakang gitu kan. Ini kan salah satu bentuk bahwa perubahan eksternal itu, perbaikan di sektor eksternal itu semakin memburuk kondisinya saat ini. Kita akan bicara banyak tentang KPK hari ini, kemarin, hari ini, dan esok. Tapi saya masih berada pada bagian yang kita diskusikan tadi. Saya orang partai politik, Feb. You tahu lah bro. Dan saya tidak membantah apa yang Anda katakan. Saya ingin mengatakan pada Anda bahwa sebenarnya logika-logika yang visioner, lurus dan menginginkan perubahan itu masih ada di partai politik loh. Masih ada. Dan apa yang Anda katakan tadi bahwa ternyata tidak cukup signifikan, malah semakin parah keadaannya, aku juga nggak bisa bantah. Hari ini pada saat kita ngambil gambar ini, itu kan ada satu lagi bupati yang ditangkap. Kabupaten Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara. Benar-benar unik bagi saya. Jadi baru saja mereka melakukan pilkada beberapa bulan yang lalu. Terpilihlah yang pasangan yang ditangkap hari itu adalah wakil bupati. 1 bulan menjabat bupati, ketika mereka menang, bupatinya yang laki-laki meninggal, sakit. Kemudian digantilah dengan ibu ini, masih muda sekali usianya, kelahiran tahun 84. 3 bulan berkuasa, ditangkap KPK tadi malam.
Dan ini adalah catatan kesekian. Kami di Nagara Institute memiliki hasil riset itu. Sudah 100 lebih gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah, dan saya tulis juga di beberapa catatan di grup-grup yang saya ikuti, bahwa kondisi ini tidak akan berubah selama episentrumnya itu tidak cukup signifikan melakukan perubahan diri sendiri. Melakukan check and balances pada diri sendiri. Apa itu? Partai politik. So, karena Febri ada tamu saya, menurut Anda itu pada wilayah ini, kita bicara partai politik dulu. Karena kan negara, konstitusi kita itu menyerahkan mandat kepada partai politik untuk mengelola negara ini. Menurut Anda apa yang paling signifikan dalam kondisi seperti ini partai politik harus lakukan? Sebelum saya jawab itu, saya ingin mengkonfirmasi sedikit apa yang disampaikan Bang Akbar tadi. Jadi, indeks persepsi korupsi kita turun 3 poin. Ada 9 faktor yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi ini. 2 faktor yang paling rendah adalah rule of law. Oke. Masyarakat internasional lah yang diwakili responden ini nggak percaya rule of law di Indonesia itu bersih, penegakan hukum di Indonesia bersih dari korupsi. Dan yang kedua, sektor politik. Okay. Politik dan elektoral. Memang kita punya masalah serius di 2 sektor ini. Tapi saya ingat apa yang saya pernah masuk tim pencegahan untuk sektor politik. Okay. Jadi waktu di KPK saat digratifikasi waktu itu, saya masuk tim dan saya hadir dan interaksi dengan beberapa petinggi-petinggi partai politik secara tertutup tentu saja ya, karena tidak dipublikasikan agar lebih terbuka begitu. Tim diskusi dengan para petinggi partai politik. Ada satu persoalan yang diakui di sana, persoalan pendanaan partai politik. Ada satu unsur pengurus lah ya, pengurus DPP bilang begini, kami ini sebenarnya mau berubah. Jadi kalau Bang Akbar tadi bilang ada loh yang mau berubah dan memperbaiki diri, itu benar, ada. Kami itu mau berubah, tapi contoh yang paling sederhana, kalau ada apa istilahnya di parpol itu munaslup ya, musyawarah besar lah, kongres musyawarah nasional apa segala macam itu. Contoh yang paling sederhana, dalam penyelenggaraan musyawarah nasional atau kongres partai, siapa yang membiayai di sana? Apakah APBN? Nggak mungkin. Apakah dana partai politik yang dari APBN? Nggak cukup. Apakah dari sumbangan gaji anggota DPR atau DPRD? Nggak cukup. Berapa sih? Yang beresiko kemudian bisa mempengaruhi partai politik adalah yang mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini baru contoh sederhana. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak nyumbang, kemudian ngomong terlalu dominan di sebuah partai politik, misalnya dia dengan gampang akan dibilang, emang lu sumbang berapa ya cara ini. Itu pengakuan yang kami terima pada saat itu, sehingga memang di riset, ini mengkonfirmasi riset KPK saat itu sebelumnya bahwa persoalan pendanaan partai politik itu akan menjadi faktor yang paling penting selain soal rekrutmen dan aturan internal ya. Faktor yang paling penting menentukan independensi partai politik atau bisa atau tidaknya partai politik ini menjadi organisasi penyalur suara rakyat. Karena idealnya dulu ketika Indonesia merdeka, salah satu tools perjuangan itu kan organisasi-organisasi politik kan. Jadi kami tidak melihat sama sekali pada saat itu, tidak melihat langsung mencap bahwa partai politik pasti kotor, tidak. Karena dari itulah kami berangkat melakukan upaya perbaikan. Jadi pendanaan politik itu satu hal. Nah, bagaimana caranya setidaknya beberapa kegiatan-kegiatan utama dan kebutuhan-kebutuhan utama tersebut ada support anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada syarat transparansi dan akuntabilitas ya. Yang kedua, soal rekrutmen partai politik. Bang Akbar pasti paham betul, tiba-tiba ada orang yang nggak berproses dari awal masuk ke partai politik dan dapat posisi penting. Penentu malah. Penentu. Faktornya apa? Kedekatan, uang, atau apa? Bukan kader yang berproses dari awal.
ini merusak partai politik kan sebenarnya. Kemudian ini rekrutmen internal, rekrutmen pejabat publiknya, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Kenapa partai politik nggak milih kadernya? Kenapa partai politik nggak memilih atau menentukan orang yang benar-benar tumbuh di daerah itu, bekerja di daerah tersebut, tapi tiba-tiba ngambil dari mana? Mungkin karena punya kedekatan, uang, atau faktor yang lain. Ini selain bikin biaya politik mahal, ini juga membuat transaksional itu kan terus-menerus akan terjadi. Kalau faktor-faktor personal, ada pejabatnya yang korup segala macam, itu bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Tapi kalau faktor institusional ini, itu nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara jangka pendek seperti itu, Bang. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan? Partai politik itu sendiri, Bang. Karena undang-undang partai politik itu dibuat oleh DPR bersama pemerintah, sikap DPR ditentukan oleh partai politiknya. Parpolnya mau atau tidak? Ya. Balik lagi kan? Saya hanya bisa ketawa kan, maknanya di situ ya. Feb, saya ingin kita berkomitmen dan bersepakat dan bersama banyak teman yang lain, kita tidak boleh capek untuk membicarakan hal-hal seperti ini, Feb. Kita harus tidak boleh capek. Iya, kita harus terus membicarakannya. Di partai-partai politik itu banyak orang yang logik loh di situ. Bahwa kemudian apakah mereka mendapat kewenangan politik dari partainya masing-masing, itu soal waktu. Dan dalam kenyataannya memang banyak yang tidak terpakai gitu ya. Tapi mereka sangat disiplin dengan apa yang mereka yang gini. Saya kembali ke Febri Diansyah. Seperti yang pada pembukaan saya tadi itu, bahwa Anda begitu teguh dan tegar berada pada garis batas tadi anti corruption itu. Saya langsung masuk pada satu fase hidup Anda. Dari ICW kita sudah tahu lah, banyak pertanyaan di situ. Tapi saya langsung ke KPK. Anda masuk ke situ dan kemudian mengambil posisi yang dilala pada saat yang bersamaan. Posisi KPK begitu powerful. Begitu sangat menentukan banyak hal. Waktu itu Anda memang meminta menjadi juru bicara? Saya masuk KPK 2013. Okay. 2016 baru saya jadi Kepala Biro Humas. Ya, 3 tahun ya. 2014 sebenarnya saya dipanggil pimpinan pada saat itu. Ini nggak saya ceritakan dalam berbagai kesempatan. Saya dipanggil pimpinan 2014. Pimpinannya siapa? Nggak usah saya sebut namanya. Okay. Gitu ya. Dipanggil pimpinan dan kemudian diminta untuk mau bekerja di Biro Humas. Gitu kan. Jadi semacam proses kaderisasi lah, karena Mas Johan sudah lama dan harus ada pengganti. Setahun saya baru masuk KPK pada saat itu. Tapi saya bilang, saya nggak mau. Pertama, kalau yang saya tahu di KPK, kalau ingin pindah, bahkan pindah bagian saja, itu harus tes. Apalagi kalau harus menduduki posisi tertentu. Saya bilang, saya nggak mau menjadi di Biro Humas, karena niat saya, tujuan saya satu-satunya masuk KPK itu pada saat itu adalah menjadi penyidik. Saya background pendidikan saya hukum dan saya pikir kalau saya jadi penyidik, saya bisa bekerja secara detail menerapkan ilmu hukum dan bisa berkontribusi langsung untuk membongkar kasus korupsi. Saya bilang saya nggak mau, mohon maaf pada pimpinan pada saat itu. Ya, akhirnya selesai dan tidak ada pembicaraan lagi. Saya pikir masalahnya sudah selesai. Sampai Mas Johan waktu itu jadi deputi, seingat saya. Okay. Jadi deputi, kemudian jadi PLT. Ada 2 kali seleksi menjadi juru bicara, mencari juru bicara. Saya tidak pernah daftar karena nggak tertarik juga. Sampai akhirnya saya dipanggil lagi, dipanggil oleh atasan saya pada saat itu. Feb, kamu harus ikut seleksi. Kenapa saya harus ikut seleksi? Saya nggak tertarik dengan posisi itu dan saya pikir saya bisa kontribusi yang lain kok gitu kan. Nggak, ini harus ikut seleksi agar bisa disaring siapa yang berada pada posisi itu, karena KPK butuh seorang juru bicara gitu kan. Ya saya ikut, tapi saya nggak janji juga bakal bisa lulus. Saya bilang seperti itu gitu kan. Karena proses seleksinya dilakukan oleh eksternal. Saya paham betul seleksi di KPK itu nggak bisa diatur.
Buktinya beberapa kali itu gagal juga kan. Saya pertama kan daftarnya jadi penyelidik, dan saya sebenarnya gagal mendaftar sebagai penyelidik. Pada saat wawancara terakhir dikatakan ya nggak mungkin kamu jadi penyelidik. Penyelidik itu kerjanya tertutup. Akhirnya saya dipanggil lagi untuk wawancara di posisi di Direktorat Gratifikasi di pencegahan gitu kan. Kalau di pencegahan kan memang tugasnya harus terbuka seperti itu. Nah, saya ikut tes dan kemudian sekitar hampir 1 tahun tesnya itu, saya berada dilantik menjadi Kepala Biro Humas dan langsung menjadi juru bicara tahun 2016 akhir. Sejak saat itu saya jadi juru bicara dan langsung harus belajar cepat kan. Dan memang dulu sebagai juru bicara? Ya, ada sekitar 5 atau 6 tahap tes waktu itu. Sebagai Kepala Biro Humas sebenarnya. Kepala Biro Humas. Jadi kalau dulu Kepala Biro Humas, salah satu tugas Kepala Biro Humas adalah juru bicara. Barulah di tahun 2019, saya mengusulkan dalam sebuah rapat Ortaka pada saat itu, ini harus dipisahkan antara Kepala Bironya dengan juru bicaranya. 2019 akhirnya dipisahkan. Sekarang pisah? Sekarang dipisah. Kepala Biro Humas misalnya ada PLT ya, belum ada yang definitif, juru bicara juga dipisah. Masih PLT juga belum definitif sampai sekarang. Tentu saja saya mengikuti apa yang Febri lakukan di KPK, kan saya kan di Komisi 3 waktu itu ya. Tapi Feb, aku mau tanya, sadar nggak Anda pada saat itu bahwa Anda tentu saja atas nama KPK itu membuat banyak orang begitu betul menakuti KPK, tapi pada saat yang bersamaan juga ada orang yang mengatakan bahwa KPK, dan itu disuarakan dengan sangat baik oleh seorang Febri Diansah, itu sedang mengambil alih negara dengan kewenangan-kewenangan KPK yang luar biasa pada saat itu. Saya kira kalau mengambil alih negara tidak. Ya. Karena ya kewenangan KPK itu mungkin hanya bagian kecil ya. Tapi kebetulan mungkin ya pelaku kasus korupsi itu juga sedang banyak-banyaknya pada saat itu. Sekarang juga mungkin juga banyak, tapi penanganannya turun. Dan mesin KPK, mesin kerja KPK yang saya ketahui itu sudah berjalan sekian lama, sudah punya ritme dan sangat memahami situasi yang ada. Jadi sistemnya berjalan dengan cukup baik, sehingga kalau dilihat kinerjanya kan di tahun 2016 ya, 2016, 2017 sampai 2019 itu kan sampai pada kinerja yang sangat mengganggu sebenarnya kan bagi para koruptor. Ya. Sangat mengganggu bagi peaknya lagi puncak-puncaknya itu. Turun di 2020, kemudian lebih turun lagi di tahun ini kan 2021. Kalau menentukan arah bangsa, saya kira tidak juga, karena banyak keputusan-keputusan politik, banyak aturan-aturan yang ada pada saat itu dilakukan oleh instansi yang punya kewenangan masing-masing. Gitu. Kewenangan KPK kan sebenarnya ada pondasi semacam satu pilar saja dibanding banyak pilar yang lain. Gitu kan. Tapi mungkin dugaan saya karena KPK yang saat itu mengemuka di publik dan memang kami punya konsep di dalam apapun kerja KPK yang berhak diketahui oleh publik itu harus disampaikan. Dan itu secara rutin dilakukan. Apapun yang dilakukan KPK harus disampaikan. Yang nggak semua, misalnya kalau masih penyelidikan atau yang beresiko membuat kasus tertahan misalnya, itu tentu bukan informasi terbuka. Tapi informasi yang perlu diketahui oleh publik, makanya setiap hari itu Bang, saya harus update ke wartawan. Setiap hari sejak saya dilantik jadi Kepala Biro Humas itu, setiap hari kalau nggak sore, malam, saya update. Ini yang dilakukan KPK hari ini. Kenapa? Selain karena pertanggungjawaban pada publik, agar publik bisa mengawasi, Bang. Loh, kemarin periksa saksi, kemarin nangkap orang, bagaimana perkembangannya? Sampai di mana perkembangannya? Ya, itu cara kami di Humas untuk meminta publik mengawasi. Publik itu kan bisa masyarakat, termasuk juga DPR sebenarnya. Jadi biar ada pengawasan atas kekuasaan ini. Iya. Saya ingin bicara dalam kaitan itu. Itu adalah satu hal. Banyak orang berterima kasih
pada akhirnya kan kemudian kita tahu arahnya. Ini kemarin ditangkap karena kasus ini sampai di mana gitu ya. Mungkin karena orang begitu marah pada corruption, maka kemudian kadang-kadang nggak sabar. Ya kan? Cepetan dong, kira-kira gitu ya, kan. Langsung hukum seberat-berat. Tetapi pada beberapa bagian juga, terutama orang-orang yang biasa berbicara tentang bagaimana labirin politik ya, yang menghubungkan satu dengan titik lain. Ada yang beranggapan bahwa KPK sedang, seperti yang saya katakan tadi, sedang mengambil alih epicentrum negara melalui hukum, dan itu menjadikan partai politik dan atau politisi sebagai pihak terhukum. Apakah ada hubungannya dengan pembicaraan kita pada bagian awal tadi? Ada lebih dari 300 orang, seingat saya, mungkin 400-an ya, aktor-aktor politik yang diproses oleh KPK. Jadi kalau dari jumlah memang banyak, Bang. Aktor politik dalam artian misalnya anggota DPR, DPRD, kepala daerah, dan yang terafiliasi begitu ya. Misalnya kalau anggota DPR atau kepala daerah terima suap kan dari swasta, yang terafiliasi. Itu jumlahnya memang sangat banyak. Sebenarnya sejalan dengan data CPI tadi, Corruption Perception Index tadi, bahwa sektor politik salah satu sektor yang dipersepsikan oleh dunia internasional masih belum selesai. Bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara juga seperti itu. Tetapi memang sekali lagi harusnya pencegahan dan penguatan partai politiknya juga berjalan beriringan. Apakah KPK sudah melakukan saat itu? Sudah, tapi lagi-lagi mentok. Karena siapa yang berwenang melakukan revisi undang-undang partai politik misalnya untuk memperbaiki 3 hal tersebut. Belum lagi kalau kita bicara tentang Bang Akbar pasti paham betul. Siapa sih sebenarnya yang menguasai partai politik besar tertentu? Oligarki itu dengan sangat kuat hari ini gitu. Apakah sistemnya yang menguasai, kader-kadernya, atau hanya segelintir orang? Saya harus menjawab atau tidak? Pertanyaan retorik, Bang. Oke. Itu realitas politik saat ini, dan satu-satunya cara sebenarnya yang paling efektif yang tersedia untuk membongkar sedikit, bukan membongkar banyak ya, membongkar sedikit persekongkolan oligarki itu adalah dengan penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya terus konsisten. Oligarki deal-deal politiknya, deal-deal pengambilan kebijakannya, di balik itu kan ada suap, ada korupsi, ada transaksional. Hukum bisa menyentuh ke sana. Tetapi kalau lama-lama begitu ya mungkin alergi juga ya kekuatan itu, dan kemudian melumpuhkan pihak-pihak yang bisa menangani ini. Gitu. Ada pula analisis, bahkan sudah mengemuka di ruang publik adalah bahwa manusia-manusia KPK, khususnya yang muncul ke publik ya, kita akan tahu ada beberapa nama di situ. Kita akan bicara soal itu. Itu memang memiliki agenda juga atas berbagai alasan tersendiri pula. Anda percaya nggak itu? Agenda, saya berinteraksi dengan banyak teman-teman di dalam ya. Apakah mereka punya agenda? Ya. Agenda apa? Agenda untuk menyalurkan idealismenya, harapannya, dan cita-citanya bahwa Indonesia harus lebih baik. Jangan sampai uang yang harusnya didistribusikan untuk masyarakat ini digarong oleh kekuatan yang baik kekuatan politik, birokrasi yang punya kewenangan. Jangan sampai. Dan jangan sampai alam Indonesia, kalau bicara soal korupsi di sektor sumber daya alam, perizinannya itu dijual oleh pihak-pihak yang punya kewenangan. Itu agendanya. Tapi sebenarnya ini bisa jadi jauh lebih kuat kalau komitmen high level politiknya juga mensupport. Tapi kami tidak menemukan itu. Dalam kaitan dengan itu, kenapa kemudian KPK memilih untuk berjalan sendiri, tanda petik ya? Tidak melibatkan bahkan oleh organisasi atau instansi di mana KPK itu berasal sendiri, setidaknya ada 2, kepolisian dan kejaksaan. Apa yang terjadi? Kenapa sampai kemudian begitu sulit KPK, setidaknya di masanya Febri dulu, itu kemudian membangun komitmen bersama? Kelihatannya berjalan sendiri. Yes. Padahal sebenarnya
KPK itu nothing kalau dia tidak disupport oleh, contoh yang paling sederhana, anggaran KPK itu kan dari APBN. Ya. Kalau misalnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak support, kalau misalnya dalam pembahasan anggaran yang melibatkan DPR tidak support, KPK nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau masyarakat tidak support KPK, KPK nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau polisi tidak ngirim penyidik-penyidiknya, ada lebih dari 50 seingat saya waktu itu, penyidik-penyidiknya, maka sulit juga bagi KPK untuk bergerak. Memang ada beberapa penyidik yang diangkat dari dalam, tetapi jumlahnya kan tidak mencukupi. Kalau kejaksaan tidak mengirim jaksa-jaksanya untuk sebagai penuntut umum, nggak bakal bisa ini kasus dibawa sampai ke persidangan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kerja yang dilakukan oleh KPK itu adalah kontribusi bersama. Tetapi kita paham juga di publik kan yang terlihat kerja setiap hari yang dilakukan itu, sehingga yang muncul seolah KPK saja. Padahal sebenarnya ini kontribusi bersama. Di sisi lain, masyarakat kan jengah, Bang. Masyarakat itu muak ketika para pejabat itu terlihat jauh lebih kaya dibanding masyarakatnya yang hidup susah misalnya. Itu kan kelihatan di depan mata. Coba kalau pejabat terlalu kaya raya, dia tidak punya usaha misalnya, uang dari mana itu? Dan masyarakat gampang untuk menilai itu. Dan ketika ada yang dalam tanda kutip bisa menyalurkan kemarahan itu dengan memproses para pelaku kasus korupsi, fokusnya kan akan ke sini kan. Jadi kalau bicara soal penindakan, dan penindakan yang kebetulan muncul, memang inilah yang mengemuka sangat tinggi dan expose-nya juga sangat besar. Mungkin efek publikasi setiap hari tadi juga ya. Tapi saya tahu loh, Feb, setidaknya kan karena saya di Komisi 3 dulu, mitra-mitra Anda itu ngeluh loh terhadap KPK. Pada masa itu ya. Saya tidak lagi memahami sekarang. Waktu itu apa sih yang terjadi kok sampai begitu? Saya juga nggak tahu. Mungkin itu disampaikan ke Komisi 3 begitu kan. Tapi benar ada beberapa, mungkin bisa kita sebut persinggungan, memang ada beberapa ya. Ketika misalnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh instansi-instansi lain, orang-orang di instansi lain gitu, bukan hanya instansi penegak hukum, pasti akan ada sedikit pergesekan itu ya. Tapi pada dasarnya, menurut saya, upaya untuk melibatkan itu, saya sering hadir di sejumlah rapat pimpinan ya, dalam rapat struktural. Dan saya melihat betul upaya dan program untuk melibatkan instansi lain itu sering dilakukan. Jadi itu sering sekali dibahas. Meskipun mungkin lebih ke fungsi pencegahan, fungsi koordinasi dan supervisi, tetapi apakah itu disukai oleh publik? Belum tentu. Dari pemberitaannya saja kita bisa lihat dominan adalah penindakan. Pencegahan, meskipun publikasinya lebih banyak pencegahan, tapi tetap saja lebih sedikit itu diminati oleh publik. Ini juga mungkin berpengaruh ya. Makanya kalau Bang Akbar mengamati, kita mencoba mengkombinasikan konsep koordinasi tadi di beberapa kasus-kasus terakhir. Ketika OTT dilakukan, misalnya ada OTT orang Kemenq, waktu itu orang pajak, menteri atau dirjen atau irjen itu diundang untuk bisa konferensi pers bersama. Itu kan upaya sebenarnya bahwa ini masalah orang, bukan masalah dua institusi. Gitu kan. Itu contoh-contoh yang mulai coba diupayakan pada saat itu. Pada akhirnya kemudian Anda keluar dari KPK. Coba surat pengunduran diri, Febri. Aku suka suratmu, Feb. Ini loh, mana tadi? Ini. Surat. Ya, surat 18 September 2020. Berarti sudah setahun ya? Setahun lebih beberapa hari. Iya, beberapa hari yang lalu. Saya suka kalimat yang mengatakan gini. Meskipun kelak saya keluar dari KPK, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan KPK dalam artian yang sebenar-benarnya. Oke. Dan sekarang mendirikan kantor pengacara ya, saya ada kartunya di sini. Nggak apa-apa saya sebutkan di sini, bukan promosi kok ini. Febri Diansa SH Managing Partner, saya juga punya kantor hukum, tapi ya kenapa kita tidak saling mendukung gitu ya. Saya tahu siapa Febri. Anda sudah keluar dari KPK. Hari ini KPK
sudah berbulan-bulan terlibat perdebatan di ruang publik. Apa sikap Anda? Ya, kalau lihat KPK sekarang, setahun yang lalu saya sedih waktu meninggalkan KPK. Sebulan pertama masih sedih, bahkan bertambah sedih. Karena ini kan kayak surat putus cinta kan sebenarnya. Coba, ini, saya nulis ini cuma 1 halaman sih sebenarnya, tapi ketika saya nulis itu bisa sampai lebih dari 2 minggu saya menulis ini. Jadinya 1 halaman dan ya kayak begini aja sih. Jadi, tapi ini surat putus cinta. Makanya saya bilang dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya harus bilang saya pamit, gitu kan. Sekarang saya jauh merasa lebih sedih ketika melihat KPK sulit sekali. Kalau kinerja kita lihat bisa drop jauh dari 2019-2020. Kinerjanya KPK? Kontroversi. Luar biasa kontroversinya. Banyak sekali mulai dari awal itu kontroversi sampai dengan sekarang 2 pimpinan KPK terbukti melanggar etik. Yang terakhir kemarin dihukum berat ya, disiplin berat oleh Dewan Pengawas gitu kan. Nggak pernah kejadian KPK seperti itu. Para pegawai 56 sekarang ya, terakhir itu sudah diberikan surat pemberhentian sampai dengan 30 September, jadi TMT mereka sampai 30 September. Ada kontroversi soal, kita ingat soal helikopter, soal banyak hal lah, pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara dan lain-lain. Sebagai masyarakat, saya adalah pemilik KPK, Bang Akbar adalah pemilik KPK, masyarakat di luar sana itu adalah pemilik KPK. Tapi kan KPK tetap ada dan hari ini juga masih melakukan berbagai aksi tanpa, kita gunakan tanpa sementara dulu, meskipun karena batas waktunya tanggal 30. Itu tanpa teman-teman. Bahwa kemudian kinerja mereka mungkin memang bagus ya, kan kita baca itu di ruang publik. Itu iya, tetapi jangan dipersonalisasi dong. Kan ini secara kelembagaan. KPK kalau secara sistem sudah jalan dan memang sudah jalan, kenapa kemudian itu menjadi masalah, Feb? Justru problemnya di sistem dan kelembagaan itu. Nah, kalau bicara soal pengangkatan pegawai dan pemberhentian pegawai, kita nggak bicara orang saja, kita bicara sistemnya. Berjalan nggak sistem itu dengan baik? Salah satu sistemnya itu adalah sistem kepegawaian, bagaimana hukum dijalankan, hukum kepegawaian itu dijalankan secara benar. Revisi Undang-Undang KPK, ada banyak debat di sini, tapi revisi itu sudah existing dan kemudian MK juga sudah memutuskan beberapa hal begitu kan. Kemudian ada aturan peralihan kepegawaian menjadi ASN. Apa yang terjadi? Ombudsman menemukan di 3 fase itu ada maladministrasi. Komnas HAM menemukan ada 11 pelanggaran HAM di tataran implementasi hukum kepegawaian itu. Jadi normanya sudah diuji di MK, ada putusan Mahkamah Agung, oke, harus ada peralihan, boleh-boleh saja ada TWK, tapi diimplementasinya diuji oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Ini bukan soal orang per orang, tapi memang problem di sistemnya itu sendiri. Bahwa masih ada kinerja, kita bisa lihat dari 2 hal. OTT misalnya, yang terjadi hari ini ketika kita sedang taping ini. Kalau dilihat grafiknya, itu turun drastis dari 2019, 2020 sampai 2021. Mungkin baru sekitar ada 5 OTT ya, sampai dengan hari ini 5 atau 6 OTT lah. Dari jumlah 30-an yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi turun drastis dan bahkan ada OTT yang hanya setingkat katakanlah kepala dinas kabupaten. Nggak pernah itu terjadi. Kalimantan Selatan ya? Nggak pernah itu terjadi di KPK sebelumnya. Meskipun secara hukum sebenarnya ya bisa aja karena dia penyelenggara negara kalau dia jadi PPK. Tapi kan Bang Akbar juga sering bilang dulu, yang kayak begitu dikoordinasikan kenapa sih gitu? Kasih ke Polres saja. Ya, atau dari kejaksa saja gitu. Levelnya mungkin di level daerah setempat begitu. Tinggal fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan. Jadi secara kinerja kita nggak bicara orang dulu ya. Itu ada problem yang sangat serius di sana. Gitu. Kalau kita bawa maju pembicaranya dalam konteks sistem, Feb. Oke, anggaplah misalnya seluruh perdebatan itu ada benarnya bahwa ada mekanisme yang kita langgar. Oke. Itu biarkan berproses. Saya juga sejujurnya nggak terlalu paham. Tapi saya lebih concern pada sistem. KPK telah menjadi sebuah institusi.
Kalau kemudian kita berikan harapan itu kepada teman-teman yang ada sekarang dan mungkin juga rekrutan yang baru dengan mekanisme seperti yang mereka pilih berikutnya atau sekarang, apa ada masalah? Saya nggak yakin. Oh, oke. Karena ada problem di struktur kelembagaan, ada problem di sistem tersebut. Pegawai-pegawai, saya ngomong sama teman-teman pegawai yang masih bisa interaksi, mereka sebenarnya sangat ingin bisa tetap berbuat. Tapi apakah bisa dengan sistem yang sekarang ketika ada risiko yang sangat besar terhadap independensi misalnya dengan status mereka sebagai ASN. ASN yang bisa dipindahkan setiap saat juga dengan sesuai dengan aturan yang ada di ASN itu sendiri misalnya kan. Dengan dipimpin oleh para pimpinan yang 2 diantaranya terbukti melanggar etik. KPK itu bicara tentang integritas. KPK bicara tentang bagaimana nilai-nilai etik itu menjadi pijakan utama sebelum kita bicara soal perbuatan melawan hukum ya. Tapi bagaimana KPK punya legitimasi bicara seperti itu kalau orang melihat problemnya justru di Anda kok gitu kan. Makanya perlu kalau memang masih ingin KPK berbuat untuk bangsa ini harus ada evaluasi total terhadap KPK. Bahkan secara lebih ekstrim sebagian teman-teman sudah bilang kita nggak butuh KPK lagi gitu kan. Saya masih berpikiran kita masih butuh KPK. Tapi perlu dilakukan perombakan yang cukup mendasar di sana. Komisi 3 bisa melakukan evaluasi itu bersama BPK, bersama publik misalnya, atau publik para guru besar bisa melakukan evaluasi itu, bahkan presiden bisa bentuk tim sendiri kalau presidennya mau. Menurut Febri, presidennya mau atau tidak? Saya nggak yakin. Ya. Oke. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Oke, Feb, waktu kita makin sempit, saya ingin sebenarnya kita bicara lebih panjang lagi. Saya menuju kepada bagian akhir pembicaraan kita. Febri Diansyah sebagai seorang personal berjalan dengan hidupnya sendiri, berjalan dengan sejarahnya sendiri. Anda sekarang mendirikan kantor hukum bersama dengan teman-teman. Tapi kalau kemudian Anda berpikir bahwa agenda penegakan korupsi yang Anda lakukan puluhan tahun tidak menemukan ujungnya, setidaknya di memorinya Anda, kenapa Anda tidak masuk pada sebuah ruang di mana Anda bisa melakukan banyak hal pada ruang yang berbeda dengan KPK bernama politik? Pertama, saya pamit dari KPK setahun yang lalu itu karena saya berpikir setelah mengevaluasi ke dalam diri saya sendiri, bicara dengan teman-teman bahwa saya tidak bisa berbuat signifikan untuk pemberantasan korupsi ketika berada di KPK. Saya putuskan saya pamit setelah setahun ya, setelah revisi sebenarnya kan, 2019 ke 2020. Nah, pilihan untuk pemberantasan korupsi itu ternyata bukan hanya di lembaga negara. Bagaimana sekarang kami sedang memperjuangkan juga bagaimana para korban korupsi, masyarakat sebagai korban korupsi itu bisa dipulihkan haknya. Makanya visi integritas bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil kemarin mengajukan gugatan mendampingi korban bersama teman-teman LBH juga mendampingi korban bansos untuk bisa dilakukan pemulihan. Itu kami pakai pasal 98, Bang. Penggabungan gugatan ganti kerugian dengan proses pidananya. Undang-Undang nomor 20 ya? Pakai hukum acara biasa, KUHP ya, KUHP dan KUHP ya untuk standar penggabungannya. Itu kami coba gunakan agar nanti para korban korupsi ini kan banyak. Yeah. Kita semua adalah korban korupsi. Ada korban langsung, itu bisa menuntut haknya. Para pelaku korupsi itu tidak hanya mengganti kerugian keuangan negara, tapi juga harus mengganti kerugian yang diakibatkan ke masyarakat. Kelihatannya kamu nggak mau masuk politik, Pak. Sampai saat ini, belum, ya? Saya pikir lebih baik saya menjalankan fungsi profesional terlebih dahulu. Saya tidak terlalu heran kalau memang masih ada keengganan itu. Saya bisa paham. Banyak pihak juga, teman-teman para kader di berbagai partai itu juga sedang mengeluhkan banyak hal seperti yang kita bicarakan tadi. Tapi sungguh-sungguh saya mengajak Anda untuk mengatakan bahwa pada akhirnya Anda harus memikirkan ini. Karena kita kan harus berada di hulunya. Hulunya kan adalah kewenangan. Kewenangan politik dalam hal ini katakan seperti itu. Dan masih banyak orang-orang logik dan berniat baik dalam partai politik itu.
Partai politik itu nggak bisa kita jauhi, Feb. Saya tidak sedang mencoba untuk menasihati. Tetapi menurut saya ini kesepakatan. Dan kita sering banyak perbedaan misalnya pada berbagai isu, tapi kita juga banyak persamaan dalam berbagai isu. Begitulah negara ini harus berjalan. Dan kenapa sampai saya undang Anda hari ini? Karena saya respect untuk itu. Sebelum kita tutup, masih ingat nggak foto ini? Nih, ingat nggak ini? Udah 9 tahun. Jadi pemirsa, ada beberapa orang yang mendapat penghargaan dari Carta waktu itu ya, tahun 2012 ternyata. Carta Politika memberi penghargaan pada beberapa orang pada berbagai sektor kehidupan. Dan Febri Diansah dianugerahi penghargaan oleh Carta Politika Indonesia sebagai aktivis pengamat politik yang paling berpengaruh pada tahun 2011. Ya, bersama Bang Akbar juga di sana. Nah, endilalah saya juga di situ. Jadi saya waktu itu sebagai anggota DPR dari partai non pemerintah oposisi, yang paling berpengaruh. Ini masih itu ya, ini masih ada itunya ya. Masih ada. Aku simpan. Ini pemberian dari Toto yang saya hormati betul gitu kan. Dan waktu itu coba lihat orang-orangnya. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia sekarang Pak Jokowi. Waktu itu masih wali kota Solo. Wali kota Solo. Dia dianggap sebagai wali kota dengan terobosan yang paling signifikan. Ingat nggak? Ya, ternyata sudah lama sekali. 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Hampir 10 tahun yang lalu ya. Februari. 10 tahun yang lalu. Dan saya rasa dengan catatan-catatan seperti inilah kemudian orang melihat siapa Febri. Feb, makasih ya. Terima kasih Bang Akbar. Saya mencatat ada sangat banyak niat baik terhadap Republik ini dari Anda dan dari banyak orang lain. Orang-orang itu saya hadirkan ke sini. Hari ini saya undang Febri untuk itu. Tidak boleh lelah bicara ini, meskipun sering kecewa. Enggak boleh. Kekecewaan adalah bagian dari bagaimana demokrasi kita olah. Harus seperti itu. Dan sekali lagi saya percaya pada Anda. Makasih. Terima kasih Bang Akbar. Kita sampai pada ujung pembicaraan kita. Silahkan simpulkan sendiri. Dan ini memang tidak untuk disimpulkan. Ini adalah catatan dari seorang anak bangsa bernama Febri Diansah. Dia bisa benar, dia juga bisa salah. Tetapi tidakkah dengan itu kemudian kita menjadi lebih matang sebagai sebuah bangsa di mana ada banyak anak bangsa berkumpul, bernegosiasi, berbicara, berdiskusi. Saya selalu menggunakan bahasa itu. Tadi saya sampaikan kepada Mas Febri, kita nggak boleh capek. Terima kasih telah menyaksikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.